Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya marilah kita sama-sama mohon ampun kepada Allah, menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjauhi segala maksiat dan korupsi, mensyukuri atas segala nikmat-nikmatnya, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada henti-hentinya lisan kita selalu memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah, dan selalu mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memohon kepada Allah ampunannya dengan kalimat astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Allah memuliakan kita hari ini merupakan hari yang sangat agung di antara 7 hari. Apalagi Allah memuliakan kita dalam Ramadan ini. Allah memuliakan kita juga siapa yang awal hadir di masjid sebagai tamu Allah untuk menghadiri Jumat. Allah berikan pahala sempurna seolah-olah berkorban seekor sapi. Alangkah ruginya orang yang selalu hadir setelah khatib mimbar, hilang catatan daripada para malaikat. Bertaubatlah sama Allah dari hal yang ini. Padahal Ramadan ini merupakan bulan yang agung, bulan yang sangat mulia. Rini bagi kaum muslimin untuk latihan bersegera kepada Allah. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba untuk merebut kebaikan demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir hayat kita ini berbanyaklah menangis kepada Allah. Ingat dosa sama orang tua, dosa sama tetangga, dosa sama anak, dosa sama istri, dan dosa kepada kaum muslimin. Satu dosa tidak akan terampuni kalau bukan Allah yang mengampuni. Satu pahala tidak akan kita dapat kecuali Allah yang memberikannya. Maka Allah perintahkan supaya hati ini lembut, berbanyaklah menangis pada Allah, jangan merasa besi. A'udzu minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum wa'lamu biman ittaqa. Maka jangan kamu menganggap diriku bersih, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah. Maka untuk khutbah kita hari ini insyaallah kita akan membahas masyhuriyah zakat dan infak. Apalagi kita dituntut membayar zakat fitrah, jangan memilih-milih terendah kepada Allah, pilihlah terbaik. Jangan selalu berpatokan beras ini yang saya makan.
Hakikatnya hasil penghasilan bulanannya berapa. Kemudian walaupun mungkin dia makan bulog, tapi kawan nasi ketika makan apa? Jangan bakhil sama Allah, berikan yang terbaik. Saya pergi membayar zakat fitrah, Allah titipkan mobil, Allah titipkan rumah dan sebagainya, mengambil kira-kira yang paling rendah. Bertaubat sama Allah. Menyesal di akhirat kalau saya tahu pahala zakat, infak, sedekah, kenapa enggak saya kasih yang terbaik? Sudah terlambat kalau di akhirat. Dari tentang fadilah zakat, infak dan sedekah. Yang pertama, membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Dan hartanya akan ditumbuh kembangkan oleh Allah. Ini janji yang pasti, janji yang hak, gembirakan bagi kita yang diberikan kesempatan Allah bisa bayar zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak mencintai setiap orang kafir lagi berdosa. Al-Baqarah 270. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa bersedekah senilai sebiji kurma dari penghasilan yang baik atau halal, dan Allah hanya menerima sedekah yang baik lagi halal, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian menumbuh kembangkan bagi pemiliknya, sebagaimana salah seorang kamu menumbuh kembangkan anak mudanya sehingga menjadi seperti sepuluh gunung. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Nikmatnya orang yang mencari nafkah jihad fisabilillah dengan cara halal, kemudian karena takut sama Allah, dia berikan hartanya hanya sebutir kurma, bukan 2, 3 dan sebagainya. Allah terima dengan tangan kanannya. Allah tafsirkan dalam hadis ini ibarat seorang yang beternak seekor kuda, lama-lama kuda itu memenuhi bukit. Alangkah juga mulianya dalam Ramadan ini, di samping Allah memberikan kita pahala 30 hari, tapi bagaimana kita memetik panen pahala 1.000, 2.000 sampai ratusan ribu pahala puasa, tergantung banyaknya memberi berbuka orang puasa. Kita punya pesantren di sini, kalau diberikan 1 kilo 2 kilo kurma dimakan 100 santri, berapa mendapatkan pahala? Kenapa lama? Sederhana sekali uang. Kalau beli 1 kilo kurma harga 60-70, Masya Allah. Atau cari berbuka puasa, atau cari yang rumah banyak bertanya, dikirim di sini. Atau beli 1 kardus buah, atau belikan kelapa muda. Mungkin 1 kelapa muda bisa dinikmati dalam rumah itu 5 orang. Kenapa bakhil ketika berdagang tidak memberikan orang lewat? Hanya segala mungkin untung-untung. Sedang berdagang kue, bapak mau kemana ke kampung ambil kue, tapi karena bakhil tidak mau merasa memberikan kepada orang besar. Karena itu cuma kapitalis. Islam semakin memberi, semakin Allah buka dari dunia, apalagi bayangkan nikmat dalam hadis ini hanya 1 butir.
Allah terima dengan tangan kanan. Allah tumbuhkan bagaikan seekor kuda, kemudian berkembang biak mungkin bukit. Ini kalau kita mengenal Allah sedikit, Allah berikan pahala berlipat-lipat. Yang kedua, membayar zakat merupakan salah satu sebab dihapusnya kesalahan dan dosa. Maka itu zakat harta, zakat gaji, dan zakat pertanian, zakat ternak dan lain-lain. Rasulullah bersabda, dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat ketika bayar zakat, ketika kita infak diterima para wal masakin, hadirkan hati ke Allah, kita yang membutuhkan bukan yang menerima. Terima kasih ya Allah, zakat saya diterima ya Allah. Ingat satu saat kemana-mana tidak ada lagi yang menerima zakat. Beruntunglah hari ini masih banyak yang menerima zakat di pasar. Masya Allah dasarnya berikan kemuliaan, kelebihan dalam berzakat, infak dan sedekah. 3. Membayar zakat akan mensucikan harta dan jiwa pelakunya. Harta bersih, hati bersih, inilah yang bisa berdiskusi dengan Allah di padang mahsyar. Setiap orang yang berjumpa dengan Allah pasti surga. Maka bersihkanlah hati ini dengan zakat, infak dan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah 100. Inilah pemberian zakat. Ambil zakat, perintah Rasul. Tagih pada orang-orangnya. Dan peringatan bagi penerima atau amil. Perintah Allah, doakan yang memberikan zakat. Zahirkan, jangan disirkan. Semoga zakat Bapak diterima Allah, karena Allah yang memberi sejuk hatimu. Karena dia didoakan malaikat, disaksikan malaikat. Jangan lalai perintah Allah ini. Jazakallahu khair. Semoga harta Bapak diterima Allah, semoga Bapak menjadi ahli surga. Besok diantar lagi. Karena merasa sejuk. Tapi perempuan jangan bersalaman. Haram, bukan mahram. Sentuhan bukan mahram. Ambil paku 5 inci, masukkan di kepala, lebih ringan dosanya daripada sentuhan yang bukan mahram. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu pernah berwasiat kepada para pedagang dengan sabdanya, wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia dan sumpah. Oleh karena itu bersihkanlah dengan dia sedekah. Hadis Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Ternyata zakat infak sedekah bisa Allah ampuni dosa kesalahan lisan ketika berdagang, senda gurau, ucapan palsu, dan apalagi bercampur fitnah. Yang keempat, orang yang berinfak akan didoakan oleh malaikat setiap hari. Allahu Akbar, muliakan diri dengan berinfak sedekah.
Kadang kita berinfak kepada fakir miskin, lalu dia mendoakan kita, lemas semua badan kita karena gembira. Ini malaikat tiap hari mendoakan, kenapa tidak menjiwai? Alangkah mulianya sedang didoakan malaikat wafat husnul khatimah. Bapak itu alhamdulillah dalam Ramadan baru bayar zakat, diwafatkan Allah di antara kuatan doa malaikat. Menangislah gembira kalau misalnya zakat. Yang belum minta sama Allah, ya Allah baik kalau bisa berzakat, ya Allah, itu doanya. Bukan berdoa ya Allah besok aku bisa menerima zakat, itu doa yang dilarang Rasul. Hal ini bersabda berdasarkan salam. Tidaklah seorang hamba berada pada satu hari, malaikat akan turun dua malaikat, yang salah satunya mengucapkan doa, ya Allah berilah orang-orang yang berinfak itu balasan. Dan malaikat lain mengucapkan doa, ya Allah berilah pada orang yang bakhil kikir kebinasaan hartanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Termasuk saudara kita yang dilakukan. Semoga diberikan Allah kesabaran dan kaum muslimin. Sentuhlah hati, bantulah doa, pakaian, uang dan sebagainya. Yang kelima, orang yang membayar zakat atau sedekah dengan niat ikhlas karena Allah akan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy Allah di hari kiamat. Allah cukup dahsyat keberkahan hikmah orang yang bisa membayar zakat sedekah dan infak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Rasul bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya yaitu seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis Bukhari. Ikhlaskan, jangan sampai mengungkit-ungkit. Kadang-kadang jebakan setan. Sudah bertahun-tahun Allah titipkan cucu, Nek, bagus sekali masjid kita. Oh ya betul, dulu kakek sudah menyumbang sekian juta di masjid ini. Posisi infaknya ke masjid bagaimana ketika itu? Karena sudah dia bertaubatlah yang tersebut mungkin kebaikan yang dilakukan makhluk akan memusnahkan. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakitkan. Bukankah saya dulu ada tolong Anda? Bukankah waktu menderita saya tolong Anda? Pertolongan Anda musnah ketika itu karena mengungkit-ungkit. Bertawal sama Allah. Ancaman terhadap orang yang tidak mau membayar zakat. Pada hari kiamat Allah akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemilik. Ternak dikalungkan di lehernya, semua barang dagangan dikalungkan di lehernya, dipasang lagi bendera-bendera pengkhianat. Ya atahumullahu min fadli wa khairan lahum bal masyarru lahum sayutawaquna ala khilwi yawmal qiyamah walillahi mi'atu samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil pikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka lalu karena menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak hari kiamat, dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ali Imran 180. Yang kedua, ancaman Allah, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah menjadi seekor ular jantan yang beracun.
lalu menggigit atau memakan pemiliknya. Racun ular di akhirat bukan racun ular di dunia. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak mau membayar zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor jantan akrab yang kulit kepalanya rontok karena kepalanya terkumpul banyak racun. Allah Akbar. Saking banyaknya racun di kepalanya, rontok bulu-bulu kepala ular itu. Yang berbusa dua sudut mulutnya, ular itu dicalonkan di lehernya pada kiamat. Ular itu memegang atau menggigit tangan pemilik harta yang tidak berzakat tersebut dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian salam membaca firman Allah Al-Imran 180 hadis Bukhari. Ingat, harta yang tidak berzakat Allah jadikan ular sangat berbisa. Ancaman Allah yang ketiga, tubuh orang yang tidak melakukan zakat akan dibakar di dalam neraka jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam. Lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan lambung mereka, katakan pada mereka, inilah harta benda kamu yang simpan untuk diri sendiri, maka rasakanlah sekarang dari apa yang kamu simpan. Atau ayat 34 sampai 35. Inilah kaum berbahagia dengan khutbah yang sangat ringkas ini. Mungkin saya tutup dengan cerita untuk bagaimana mengabdi tenaga harta untuk kedua orang tua. Al-Qais Al-Qarni, waktu di Yaman, dia orang miskin dan mengurus ibu kandungnya. Ternyata satu saat ibu kandungnya minta pergi haji. Lalu dia berpikir, bukan membantah bagaimana ini permintaan ibuku bisa berhaji. Saya tidak punya kendaraan. Akhirnya setiap hari dia menggendong lembu. Lama-lama lembu itu kecil, membesar. Semakin kuat dia menggendong, tujuannya melatih bagaimana saya kuat menggendong ibuku dari Yaman sampai ke Mekah. Ringkas cerita sampai di Mekah. Ibunya bertanya kepada Qais Al-Qarni, bagaimana dosamu? Anaknya memberi jawaban, kalau ibu sudah ridha, semua dosaku diampuni Allah. Ujian yang kedua setelah kembali ke Yaman, rupanya Qais Al-Qarni rindu ingin bertemu Rasul. Sudah bertahun-tahun, tapi dihadang karena mengurus ibu memandikan melimpahkan. Karena hasrat anak, murni ingin bertemu Rasulullah. Setiap orang dari negeri Yaman menangis, dia berbahagia orang bertemu Rasulullah. Hanya singkat cerita, ibunya mengizinkan silakan, tapi dengan syarat jangan lama-lama. Singkat cerita, Qais Al-Qarni berangkatlah ke Madinah bukan sehari dua hari. Takdir Allah, tidak berjumpa Rasulullah karena pergi perang. Dia bertemu Aisyah radhiyallahu anha. Ditunggu berhari-hari. Rasulullah belum juga pulang dari medan perang. Saya ingat teringat, mau bertemu Rasulullah atau panggilan ibu. Kata Allah, dia mengutamakan panggilan ibu, pulang menangis. Dan sehingga setelah pulang Rasulullah dari perang, Aisyah bercerita, apa kata Rasulullah? Doanya Qais Al-Qarni, apa yang diminta Allah dikabulkan. Dan dia tidak dikenal di bumi, tapi semua langit mengenal dia. Bahkan pernah Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabat ini, mintalah doa pada Qais Al-Qarni. Berbaktilah seperti Qais Al-Qarni. Kita tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di seluruh makhluk di langit. Fa'tabiru ya Rasulullah.